Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen edisi Jumat 16 April 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasanya hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kita akan membahas mengenai 3 tajuk utama yang telah tim kami rangkum selama sepekan ke belakang. Dan ini diantaranya adalah masih mengenai COVID-19, yaitu kalau kita mengetahui sekarang ini sudah ada beberapa sekolah yang membuka kegiatan tatap muka dan juga kegiatan belajar mengajar secara fisik. Ini ternyata masih ada sekolah-sekolah yang telah melanggar protokol kesehatan. Kita akan bahas di akhir segmen pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa saja headline dari media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa, berita pertama datang dari antaranews.com. Menaker minta BPJS Kesehatan percepat integrasi dan juga data kepesertaan dari JKP. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta BPJS Kesehatan untuk mempercepat integrasi data kepesertaan, jaminan kehilangan pekerjaan untuk memastikan program itu berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Ida Fauziah menuturkan dalam persiapan pelaksanaan program JKP dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Kemenaker terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Integrasi data itu dimaksudkan untuk memperlihatkan jumlah peserta yang masuk dalam program JKP. Kita beralih kepada berita yang kedua, pemirsa. Media Indonesia.com hari ini memberitakan Kemenak nilai larangan warung nasi buka di siang hari berlebihan. Juru bicara Kementerian Agama Abdul Rohman menilai kebijakan pemerintah Kota Serang, Banten yang melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari terlalu berlebihan. Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip modernisasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, serta cenderung berlebihan. Menurutnya, larangan itu membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha. Ia meminta kepada otoritas setempat untuk mengkaji ulang larangan tersebut sebab yang mesti dikedepankan yakni sikap saling menghormati dan menghargai baik bagi mereka yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Ya, ini setuju sekali dengan berita dari CNN ini karena bagaimanapun juga kita harus melihat bahwa Indonesia ini adalah negara meskipun dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi kita tetap adalah negara dengan nasionalisme dan juga pastinya harus menghargai agama apapun yang ada di sini. Beralih kepada berita yang ketiga, pemirsa, datang dari cnnindonesia.com. Stok beras surplus 3,6 juta ton per Mei 2021. Badan Pusat Statistik mengungkapkan neraca beras nasional pada Mei 2021 mendatang masih tercatat berlebih atau surplus hingga 3,6 juta ton beras. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Muhammad Habibullah mengatakan perhitungan diambil dari selisih proyeksi produksi beras pada Januari hingga Mei 2021 yakni 15,89 juta ton dan proyeksi konsumsi untuk periode yang sama sebanyak 12,24 juta ton beras. Ia mencatat terjadi kenaikan luas panen pada tahun ini sebesar 0,23% atau 5,5
juta hektar pada Mei 2020 menjadi 5,38 juta hektar are pada periode yang sama yaitu 2021. Dari sana terjadi kenaikan produksi padi hingga 1,52 juta ton atau 5,78%, lebih banyak dari periode sama tahun lalu. Beralih kepada berita selanjutnya pemirsa, ini datang dari laman detik.com. Dari Komisi 9 DPR RI meminta belajar dari ledakan kasus corona di India. India mencetak rekor tertinggi dengan mencatatkan lebih dari 200.000 kasus COVID-19 dalam sehari. Komisi 9 DPR meminta Republik Indonesia belajar dari ledakan kasus corona di India. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyebut vaksinasi tidak ada artinya tanpa penerapan protokol kesehatan yang ketat. Charles menyebutkan protokol kesehatan menjadi senjata yang paling ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Charles juga menuturkan pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus semakin tegas dalam menegakkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan. Ini juga yang menyebabkan salah satunya embargo di India karena kasus dari penyebaran angka COVID-19 di sana semakin tinggi dan bagaimanapun kita harus berharap bahwa ini semakin turun di India supaya nanti stok dari vaksinasi COVID dan juga stok dari AstraZeneca terutama ini bisa kembali normal di Indonesia. Kita beralih kepada berita yang terakhir pemirsa, ini berita yang kelima datang dari laman kompas.com. Satgas COVID-19 mengatakan jika penuhi kriteria BPOM, pemerintah akan dukung vaksin Nusantara. Juru Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pemerintah akan mendukung pengembangan vaksin Nusantara jika telah memenuhi kriteria dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wiku menjelaskan ada 3 poin penting kriteria yang harus dipenuhi, yakni keamanan, efikasi, dan kelayakan vaksin. Wiku juga menjelaskan pengawasan atas pengembangan vaksin Nusantara merupakan kewenangan BPOM selaku otoritas resmi pengawas obat dan makanan. Pada prinsipnya, pemerintah akan memastikan efektivitas, keamanan, dan kelayakan dari setiap vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi. Ya, ini kita juga akan melihat bagaimana nanti vaksinasi dari COVID-19 kalau misalkan kemarin kita melihat ada yang tidak sesuai dengan target, yaitu dari lansia itu sendiri. Semoga nantinya ini baik dari pemenuhan target, cakupan target, maupun juga dari produksi dan juga kesediaan vaksin di Indonesia akan tetap aman, sehingga kita bisa melihat titik terang dari pemutusan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Dan pemirsa, demikianlah tadi telah kami bacakan kepada Anda 5 berita utama yang terbit pada headline media online yang terbit pada hari ini. Kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi membahas 3 tajuk utama selama 1 pekan. Tetap bersama kami. Pelanggaran prokes di sekolah. Mengejutkan, hasil evaluasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G terhadap 16 provinsi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pada Januari, Maret, dan April 2021 menemukan banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di dalam sekolah, sehingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus membentuk satuan tugas yang dapat mengawasi dan memastikan pelaksanaan prokes di sekolah dengan melakukan patroli dan sidak secara berkala. Oleh karena itu, harus ditindak tegas satuan pendidikan dan guru yang melanggar prokes guna memberikan efek jera dan membangun kedisiplinan untuk menerapkan prokes saat kegiatan belajar mengajar. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM mengenai prosedur protokol kesehatan dan sarana-prasarana yang harus tersedia untuk menyelenggarakan PTM. Di samping itu, harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi para guru dan berkomitmen menuntaskan vaksinasi sesuai jadwal yang ditetapkan mengingat PTM mulai digelar secara terbatas. Selain itu, harus dipastikan terlebih dahulu kesiapan satuan pendidikan serta tenaga pendidiknya sebelum PTM dimulai.
serta tidak memberikan izin kepada sekolah yang belum siap secara sarana prasarana untuk menggelar PTM. DPR mengimbau kepala sekolah, guru, dan murid yang mengikuti PTM terbatas di sekolah agar menerapkan prokes secara ketat, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, serta tidak berkerumun, dan meminta kepada orang tua murid agar melengkapi kebutuhan anak yang akan kembali sekolah dengan masker dan hand sanitizer guna meminimalisir tertular virus corona. Pemirsa, berita yang pertama dari rangkuman 3 tajuk utama selama sepekan ini masih mengenai pandemi COVID-19. Ini datang dari sisi atau juga dari bagaimana penyelenggaraan pendidikan, yaitu pelanggaran prokes di sekolah. Hasil evaluasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru terhadap 16 provinsi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pada Januari, Maret, dan April 2021 menemukan banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di dalam sekolah sehingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Menurut Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi mengatakan pelanggaran prokes dilakukan oleh guru serta siswa. Misalnya mereka memakai masker tetapi menggunakannya di dagu sehingga resiko penularan COVID-19 semakin besar. Untuk itu, pemerintah harus membentuk satuan tugas yang dapat mengawasi dan memastikan pelaksanaan prokes di sekolah dengan melakukan patroli dan sidak secara berkala. DPR RI menghimbau kepada sekolah, guru, dan murid yang mengikuti PTM terbatas di sekolah agar menerapkan prokes secara ketat, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, serta tidak berkerumun, dan juga meminta kepada orang tua murid agar melengkapi kebutuhan anaknya yang akan kembali ke sekolah dengan masker dan hand sanitizer guna meminimalisir tertularnya virus corona. Ini juga yang perlu diperhatikan karena bagaimanapun juga ini sudah mulai pulih kembali dari sisi pendidikan di Indonesia, sudah mulai ada pembelajaran tatap muka yang dilakukan, dan kita juga berharap ini kerjasama yang benar-benar solid dari mulai pemerintah, siswa, orang tua, dan juga guru pastinya, supaya ini bisa menjadi efektif dan tidak menjadi klaster baru penumbuhan atau juga penularan virus corona. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, kita akan membahas nanti tajuk yang kedua mengenai darurat bencana di tengah pandemi setelah tayangan berikut ini. Gempa di Jawa Timur. Gempa tektonik berkekuatan 6,7 skala Richter dan serangkaian gempa susulan dengan kekuatan 5,5 skala Richter terjadi di Malang, Jawa Timur. Gempa tersebut menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan korban luka, serta kerusakan sejumlah infrastruktur bangunan seperti sekolah dan kantor pemerintahan. DPR RI menyampaikan bela sungkawa serta keprihatinan yang mendalam atas musibah gempa bumi tersebut, serta kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi tersebut. Pemerintah membangun tempat pengungsian yang layak dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 serta fasilitas sanitasi yang bersih dan cukup guna menghindari terbentuknya klaster baru COVID-19 agar masyarakat tetap sehat, terhindar dari penyakit di lokasi pengungsian. Pemerintah harus melakukan pertolongan kepada korban gempa serta melakukan pendataan kerusakan terhadap rumah penduduk dan sarana prasarana umum, serta melakukan kalkulasi terhadap kerugian yang dialami akibat gempa. Pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera melakukan perbaikan terhadap bangunan-bangunan yang rusak agar masyarakat terdampak gempa dapat beraktivitas seperti sedia kala. DPR menghimbau seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan seperti di pesisir pantai selatan, untuk mengupdate informasi terkini mengenai peringatan bencana.
sehingga masyarakat dapat mengevakuasi diri jika akan terjadi bencana. Berita yang kedua pemirsa ini mengenai darurat bencana di tengah pandemi. Gempa tektonik berkekuatan 6,7 skala Richter dan serangkaian gempa susulan dengan kekuatan 5,5 skala Richter terjadi di Malang, Jawa Timur. Gempa tersebut menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan korban luka, serta kerusakan sejumlah infrastruktur bangunan seperti sekolah dan kantor pemerintahan. DPR RI menyampaikan bela sungkawa serta keprihatinan yang mendalam atas musibah gempa bumi tersebut, serta kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi tersebut. DPR meminta pemerintah untuk membangun tempat pengungsian yang layak dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, serta fasilitas sanitasi yang bersih dan cukup guna menghindari terbentuknya klaster baru COVID-19 agar masyarakat tetap sehat, terhindar dari penyakit di lokasi pengungsian. DPR juga menegaskan pemerintah harus melakukan pertolongan kepada korban gempa serta melakukan pendataan kerusakan terhadap rumah penduduk dan sarana prasarana umum dan melakukan kalkulasi terhadap kerugian yang dialami akibat gempa. DPR juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah dan juga wilayah rawan seperti pesisir pantai selatan untuk mengupdate informasi terkini mengenai peringatan bencana serta masyarakat juga dapat mengevakuasi diri jika akan terjadi bencana. Ya, ini perlu memang 2 kali lipat usaha ekstra ketika terjadi bencana di tengah masa pandemi seperti ini karena kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan tapi juga harus segera mengevakuasi dan juga dapat melindungi diri atau mitigasi bencana ketika ada bencana alam yang tidak diinginkan ini terjadi. Kita berharap semoga ini masyarakat juga tetap awas pastinya, mengingat ini sekarang cuaca juga sedang sangat berubah-ubah sangat cepat dan kita berharap semoga ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang preventif untuk tidak terjadi atau menghindari korban jiwa yang lebih banyak lagi. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membahas topik atau tajuk yang ketiga mengenai DPR RI desak penyelesaian kasus BLBI setelah tayangan berikut ini. Pemerintah menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tak kunjung usai dan mengharapkan Satgas dapat menjalankan tugas dengan optimal untuk mengembalikan dana BLBI dari para obligor. Untuk itu, pemerintah harus menjelaskan struktur dan juga mekanisme kerja dari Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, sehingga tujuan dan target pembentukan Satgas dapat dicapai secara maksimal. Untuk itu, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh stakeholder agar dana dan juga aset negara dapat segera dikembalikan, serta para pelaku yang terlibat kasus BLBI dapat ditindak hukum. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang kuat dan evaluasi berkala terhadap kinerja dari Satgas yang dibentuk tersebut, sehingga penyelesaian kasus BLBI dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus ini, sehingga publik juga dapat memantau dan mengawasi proses penyelesaian kasus BLBI. DPR meminta pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan kasus BLBI tersebut dengan tuntas, tidak hanya sekedar retorika saja.
Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021 tentang pembentukan Satgas BLBI. Satgas tersebut terdiri atas pengarah dan pelaksana. Dalam pasal 3 Kepres tersebut disebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan penyelesaian dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan atau upaya-upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan, serta ahli warisnya, maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI. Kebijakan ini pun mendulang dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Menurut Aziz, langkah Presiden membentuk Satgas BLBI sudah menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tak kunjung selesai. Ia meminta pemerintah untuk menjelaskan struktur dan mekanisme kerja dari Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, sehingga tujuan dan target pembentukan Satgas dapat dicapai secara maksimal. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ia berharap Satgas BLBI dapat mengembalikan dana BLBI yang belum dikembalikan oleh obligor. Satgas tersebut harus bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku, jangan abuse of power dan tebang pilih. Santoso mengingatkan Satgas BLBI bekerja penggunaan dana APBN, karena itu ia berharap agar jangan sampai Satgas tersebut tidak menghasilkan. Apa yang menjadi tujuan Satgas BLBI itu dibentuk? Ya, ini juga salah satu pastinya titik terang dari kasus BLBI yang sudah bertahun-tahun larut dan juga terus dibahas tapi tidak kunjung selesai juga. Kita berharap semoga dengan dibentuknya Satgas ini dapat membuat suatu hal yang pastinya menyebabkan atau juga dapat membuat kita semua menjadi terang nih kasusnya dan tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi, karena ini dana likuiditas dari BI yang kemarin sempat simpang siur bagaimana penggunaannya. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini, dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.